Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana? Semangat untuk belajar matematika? Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan semangat agar pada kesempatan kali ini pembelajaran dapat dilaksanakan dengan maksimal ya, dan teman-teman paham mengenai matematika yang akan kita pelajari pada kali ini. Ya, sebelum pembahasan dimulai, kita baca bacaan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di bab terakhir matematika ini ya, di bab 5 kita akan belajar mengenai modus, median, dan mean. Apakah itu? Ya, sebelumnya Us mau ingatkan nih teman-teman, di kelas sebelumnya, di kelas 4 dan kelas 5, teman-teman sudah mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, lalu bagaimana cara menyajikan datanya, ya, menyajikan data dari ke bentuk tabel atau menyajikan data ke bentuk diagram. Ada diagram batang, diagram garis, ya, masih ingat? Iya, insya Allah teman-teman masih ingat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan. Ya, kita akan belajar menentukan modus, median, dan mean. Ya, atau modus ini adalah nilai yang sering muncul, median adalah nilai tengah, mean adalah nilai rata-rata suatu data. Nah, ketiga ini termasuk pada ukuran pemusatan data. Nah, sebelum mempelajari tersebut, coba kita mengulang kembali ya, bagaimana teman-teman melakukan pengamatan data. Oke? Siap untuk belajar ya? Lanjut. Ya, di kelas sebelumnya teman-teman pasti sudah memahami tentang data dan berbagai macam bentuk penyajian ya. Ada tabel, ada diagram batang, diagram garis, ya, ada diagram gambar seperti itu. Nah, data yang sudah dikumpulkan dapat disajikan dalam suatu tadi bentuk tabel atau diagram ya. Nah, maka apakah teman-teman masih ingat cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel dan diagram tersebut? Yo, iya. Sebelum menyajikan ke data, suatu data yang terkumpulkan, hal yang pertama kali teman-teman harus ingat adalah mengurutkan data. Ya, kenapa mengurutkan data? Karena dengan mengurutkan data dapat mempermudah dalam mengolah data. Ya, dari data yang telah diurutkan dapat diketahui nilai terendah dan nilai tertinggi. Nah, dengan seperti ini, teman-teman akan dipermudah dalam menyajikan datanya. Oke, contoh itu ya. Misalkan, urutkan data berikut dari yang terkecil. Ada 12, 14, 11, 8, 19 sampai 20 ya. Teman-teman bisa memperhatikan ini. Ya, dari data ini kita urutkan dari yang terkecil. Nih,
Ya, ini tadi masih acak ya, yang tadi. Lalu kita urutkan dari yang terkecil. Oh, kita juga udah bisa mengamati dari sekian ini yang paling kecil adalah 4 dan yang paling tinggi adalah 2, 1. Ya, kita urutkan. Nih, ada 4, 5, 6, 8, 8, 10, 11, 11, 11, 12 sampai yang tertinggi 21. Diurutkan ya, dari yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah diurutkan seperti ini, teman-teman bisa mengamati data. Iya, diperoleh informasi datanya yaitu nilai tertingginya 21, lalu nilai terendahnya itu 4. Ya, betul ya. Dan terdapat 3 data nilai 11 dan 14. Coba kita cek apakah betul 11-nya ada 3. 1, 2, 3. Oh, betul. Terus apakah 14-nya juga ada 3? Coba kita cek. 1, 2, 3. Oh, betul. Maka dari pengamatan data ini, data yang diperoleh betul adalah nilai tertingginya 21, nilai terendahnya 4, kemudian terdapat 3 nilai, ada nilai 11 dan 14. Nah, setelah data diurutkan, teman-teman bisa menyajikannya dalam bentuk tabel ataupun diagram. Contoh nih. Ya, setelah diurutkan tadi, boleh nih dijadikan bentuk tabel. Betul ya. Jika teman-teman boleh dicek lagi, 4-nya tadi ada 1. Betul ya. Ini data nilai frekuensi ini banyaknya ya, menunjukkan jumlah atau banyaknya. Tadi nilai 4 ya, jumlahnya ada 1, 5 tadi juga ada 1. Tadi yang ada 3 apa? 11 dan 14. Ya, 11 ada 3, 14 juga ada 3. Ini adalah penyajian dalam bentuk tabel. Contoh lain, kita melakukan pengamatan pada tabel. Tadi kan data yang acak ya. Sekarang coba kita lihat pengamatan data sudah berbentuk tabel. Ini adalah berat badan, frekuensi adalah jumlahnya. Berat badan 30. Oh, yang memiliki berat badan 30 ada 4 orang. Ya, yang memiliki berat badan 35 ada 9 orang. Yang memiliki berat badan 40 ada 13 orang. Yang memiliki berat badan 45 ada 7 orang dan seterusnya. Nah, dari jumlah ini, frekuensi setiap berat badan, maka diketahui 45 ini jumlah orang keseluruhan. Nah, dari pengamatan data ini didapatkan informasi data terkecil. Ya, 30 dilihat. 30. Data terbesarnya 55. Banyak data. Jika ada kata banyak data, maka kita lihat di frekuensinya. Banyak data terkecil adalah 4. Nih, 4 ya, betul. Dan banyak data terbesar adalah 5. Kenapa 5 bukan 13? Karena mengikuti banyak data terbesar. Tadi data terbesar kan 55. Banyaknya, nah berarti 5. Kemudian data yang paling besar frekuensinya. Nah, ini baru data yang paling besar frekuensinya, berarti yang paling banyak. Ada 13 orang, yaitu yang memiliki berat badan 40 kg. Bagaimana? Teman-teman masih ingat ya? Bagaimana cara mengamati data atau melakukan pengamatan data? Ya, insya Allah teman-teman ingat. Ya, lanjut.
Nah, tadi tabel, sekarang coba nih ada diagram batang. Ya, ini di sini yang horizontal adalah menunjukkan berat badannya. Kemudian yang vertikal menunjukkan frekuensinya atau banyaknya data. Ya, tadi betul, yang berat badan 30 ada 4. Ya, berat badannya 35, dari sini ke atas, terus tarik ke atas, geser ke kiri. Ya. Dari sini bawah ke atas, geser ke kiri. Oh, ada 9 karena ini di tengah-tengahnya 8 dan 10. Terus ini 40, dari sini ke atas, geser ke kiri, lihat frekuensinya ada 13. Dari pengamatan data ini kita juga mengetahui data yang terkecil 30, terbesarnya 55. Banyak data terkecil ada yang berat badannya 34. Banyak data yang terbesar ada 5. Ya. Dari ini berapa yang paling banyak? Ya, paling banyak datanya. Yang paling tinggi, ini paling tinggi batangnya ya 13. Oh, berarti yang paling banyak itu berat badannya 40. Sekarang sampingnya kita lihat diagram garis. Diagram garis juga melakukan pengamatan datanya juga seperti tadi. Dilihat titik-titiknya, ini titiknya lurus kemana ya, dari sini ya 30, terus ke samping, oh 4, seperti itu. Belum. Nah, seperti tadi ya teman-teman. Bagaimana? Masih ingat ya? Ya, sekarang kita langsung ke tadi. Ada modus, ada median, ada mean ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman tadi telah memahami cara membaca data dengan baik ya. Nah, demikian juga cara menyajikannya dalam bentuk tabel maupun diagram. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan yaitu ada modus, median, dan mean. Ketiga ukuran tersebut akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dengan mempelajari modus data tunggal. Apakah modus itu? Nih, modus adalah nilai dari suatu data yang paling sering muncul. Ya, jadi nilai yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Tuh, kita pahami dulu bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul, atau jika dalam bentuk tabel atau diagram batang adalah kita lihat frekuensi tertinggi atau terbanyak ya. Terus kita lihat jika data yang ada memiliki frekuensi atau jumlah yang sama, maka data-data tersebut tidak memiliki modus. Ya. Contoh. Nih, kita langsung saja ke contoh ya. Nih, tentukan modus dari data hasil panen Pak Budi berikut. Panen pertama pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel. Ingat, data yang diperoleh ini masih acak. Teman-teman yang harus diperhatikan dalam mencari modus, median atau mean, yang pertama teman-teman harus perhatikan yaitu mengurutkan datanya. Oke, kita kelompokkan data terlebih dahulu. Pisang dengan pisang, terus keduanya pisang lagi, jambu dengan jambu, melon dengan melon, apel dengan apel.
Ya, kita ketahui panen pisang ada 2 kali, panen jambu juga ada 2 kali, melonnya juga ada 2 kali, apelnya juga ada 2 kali. Nah, karena setiap data memiliki frekuensi atau jumlah tadi yang sama, maka data yang ini tadi panen Pak Budi itu tidak memiliki modus. Ya, kenapa? Karena jumlahnya sama frekuensinya, 2 kali semua panennya. Panen pisang 2 kali, jambu juga 2 kali, melon juga 2 kali, apel juga 2 kali. Tidak ada yang lebih dari 2 atau sering muncul atau terbanyak, tidak ada ya. Maka ini tidak memiliki modus. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian, namun jika ada 2 data atau lebih yang memiliki frekuensi terbesar, maka data-data tersebut memiliki 2 modus atau lebih. Kita lihat ke contoh. Jadi ya, maka ada 2 data lebih yang memiliki frekuensi terbesar, maka data-data tersebut memiliki 2 modus atau lebih. Tadi masih tentukan modus dari data hasil panen Pak Andri. Ini masih acak ya, pisang, jambu, melon, pisang, jambu, pisang, melon, apel, apel. Masih acak. Hal yang harus pertama teman-teman lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu. Pisang dengan pisang. Pisangnya ada 3 kali panen. Jambunya ada 2 kali. Melon ada 2 kali. Apel ada 2 kali. Dari di sini teman-teman bisa mengetahui mana panen yang memiliki frekuensi terbesar. Iya betul, adalah pisang karena 3 kali, yang lainnya 2 kali. Maka dari data ini teman-teman bisa mengetahui, iya, modusnya itu adalah pisang karena panennya 3 kali. Ya, karena hasil panen pisang memiliki frekuensi terbanyak, maka data tersebut memiliki 1 modus, yaitu apa? Pisang. Iya. Nah, suatu data memungkinkan memiliki lebih dari 1 nilai yang sering muncul atau lebih dari 1 modus. Nah, data seperti itu lebih dari 1 modus ya. Maka data yang memiliki 2 modus disebut dengan bimodal. Sedangkan jika lebih dari 2 modus disebut multimodal. Mungkin nanti teman-teman akan mendapati suatu data yang modusnya itu lebih dari 1. Oke, kita ke contoh lagi. Ini contoh lagi ya. Us mempunyai data umur dari 12 siswa. Umurnya nih ada 11 tahun, 11, 12, 10, 10, 11, 11, 12, 10, 11, 11. Tentukan modus data tersebut. Teman-teman boleh mengurutkan terlebih dahulu, atau dari sini teman-teman boleh langsung melakukan pengamatan data. Ya, dilihat umur 10 tahun. Ya, 10 tahun ada berapa siswa? 3 siswa. 1, 2, 3. Umur 11 tahun ada berapa siswa yang umur 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang umur 12 ada berapa? Ada 1, 2. Nah, setelah dari pengamatan data ini, kita ketahui ya, yang umur 10 tahun ada 3 siswa, umur 11 tahun ada 7, umur 12 tahun ada 12. Maka teman-teman bisa mengetahui dari ini 3, 7, 2, mana yang paling banyak? Iya, 7 atau yang lebih sering muncul di data ini adalah umur 11. Ya, tampak bahwa umur 11 tahun adalah yang paling banyak muncul. Sehingga 11 tadi dinamakan
modus. Ya, dengan demikian modus data umur 12 siswa tersebut adalah 11 tahun. Dari pengamatan sini kita juga udah bisa mengamati, oh, angka 11 ini yang lebih sering muncul. Maka 11 ini yang menjadi modus datanya. Bagaimana? Paham? Insya Allah paham ya. Lanjut. Contoh lagi, tadi data biasa, data tunggal yang masih acak. Kita lihat, perhatikan tabel. Ya, ini nilainya, nilai ulangan matematika. Contohnya dari anak yang sudah melakukan ulangan matematika. Ada nilainya dapat 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya siswa yang nilainya 5, ternyata ada 6 siswa ya. Dari pengamatan data ini, berapakah modus data di atas? Kita cuma lihat nih frekuensinya atau banyak siswa. Tadi modus adalah banyak frekuensi terbanyak atau terbesar ya. 6, 8, 5, 16, 5. Coba mana yang paling banyak? Betul, 16. Nih 16, ada 16 siswa mendapatkan nilai berapa? Kita lihat nilainya. Oh, 8. Jadi modusnya adalah nilai 8 karena mempunyai frekuensi terbesar, yaitu 16 siswa, paling banyak ya, paling banyak nilai yang diperoleh yaitu 8 dengan jumlah 16 siswa. Bagaimana mencari modus? Gampang ya. Modus itu adalah nilai atau data yang sering muncul atau frekuensi terbanyak atau tertinggi. Seperti itu ya. Ya, lanjut. Ya, menentukan nilai tengah atau median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut atau yang telah diurutkan. Dari pengertian ini kita dapat diketahui jika mencari median, maka data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kita cari nilai di tengah-tengahnya. Berarti antara sisi kiri sama kanan harus seimbang, kita mencari di tengah-tengahnya. Oke, perhatikan. Jika banyak data ganjil, jika datanya itu jumlahnya ganjil, maka mediannya adalah data yang terletak di tengah. Ya, pasti jika data itu ganjil, maka mediannya ada di tengah. Contoh, tentukan median dari data nilai ulangan matematika Nurul. Nih, Nurul mendapatkan nilai 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Nah, dari data ini teman-teman harus urutkan terlebih dahulu. Nih, diurutkan ya. Dari yang terkecil 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, banyak data ganjil ini ada 11 data. Dihitung apakah betul Nurul sudah melakukan 11 kali ulangan. Ya, tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, betul, 11. Maka datanya ganjil. Untuk mencari median berarti tinggal mencari nilai yang di tengah-tengah. 11. Ya, berarti di sisi kiri coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5 dulu ya. Terus sebelah kanan juga harus 5. Seimbang intinya, mencari nilai yang di tengah-tengah. Oh, didapat nilai 7. Medianya adalah data ke-6, yaitu 7.
maka mediannya adalah 7. Bagaimana? Gampang ya mencari median? Ya, median itu nilai tengah-tengah. Oke, setelah diurutkan. Kemudian tadi nilai ganjil. Sekarang jika banyak data genap, ya banyak data genap, maka datanya itu genap. Mediannya adalah jumlah kedua, 2 data yang terletak di tengah, kemudian dibagi 2. Oke, langsung contoh ya. Nih, tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia 6. Ada 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Ada 10 kali Anam melakukan ulangan bahasa Indonesia. Nah, nilai ulangan ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, ya. Dari 6 ke 9. Ya, banyaknya data ini genap, tadi ada 10 kali ulangan. Maka kita lihat nilai tengahnya. Oh, nilai tengahnya itu ada 7 sama 8. Tidak mungkin ya nilai tengahnya koma, itu bukan nilai. Nilai tengahnya itu ada 2, 7 sama 8. Maka caranya mencari median 7 sama 8 ini dijumlahkan, ya. Data ke-5 dan data ke-6 itu dijumlahkan. 7 sama 8 ini dijumlahkan, kemudian dibagi 2. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Dibagi 2 mendapatkan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Ingat, jika datanya genap, maka mediannya di antara 2 data ya teman-teman, dan jangan lupa dibagi 2 ya. Gampang kan? Ya, insya Allah paham, insya Allah gampang ya. Boleh lanjut ya. Ya, selanjutnya yang terakhir kita menentukan nilai rata-rata. Rata-rata hitung atau mean adalah nih, rata-rata hitung atau mean dapat dicari dengan rumus berikut. Rata-ratanya jumlah data, berarti nanti jika teman-teman mendapatkan suatu data, semuanya dijumlahkan terlebih dahulu, lalu dibagi per, ini adalah menunjukkan dibagi banyak data. Banyak data itu adalah jumlahnya, jumlah data, bukan jumlah. Banyaknya data itu berapa banyak, ada berapa ya. Oke, lanjut saja ke contoh ya teman-teman. Nih, Us mempunyai data tadi usia 10 siswa kelas 6 ya. Us memiliki ada 10 siswa kelas 6, lalu Us tanya-tanya, dari 10 siswa itu ternyata ada yang umur 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 12 ya, acak. Nah, dari umur ini Us kepengen tahu berapa ya rata-rata umurnya dari 10 siswa tadi. Maka caranya kita jumlahkan datanya. Data ini semua dijumlahkan. 11 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 11. Jumlahkan datanya ya. Setelah itu dibagi. Tadi ada berapa siswa? Ada berapa banyak siswa? Ada 10 siswa ya. Berarti dibagi 10. Kalau enggak nih hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, jumlah tadi nih hasilnya 119.
dibagi 10. Hasilnya 11,9. Maka rata-rata 10 siswa tadi umurnya itu 11,9 atau 11 tahun 9 bulan. Seperti itu ya. Nyarat belum. Jika ada data seperti ini, data tunggal cuma seperti ini, maka teman-teman tinggal menjumlahkan data, kemudian dibagi banyaknya data. Oke? Lanjut. Bagaimana jika menentukan nilai mean jika data disajikan dalam bentuk tabel? Nih, ada tabel ya. Cuma ini doang, ada nilai, ada frekuensi. Contoh, nilai 6 ada 8 orang, nilai 7 frekuensi itu banyaknya ya. Ada 12 orang, nilai 8 ada 9 orang. Terus nilai 9 ada 15 orang, nilai 10 ada 6 orang. Jumlah siswanya semua berarti ada 50. Nah, bagaimana cara menentukan? Kita lihat nih syarat-syaratnya atau langkah-langkahnya. Untuk mencari rata-rata dari data dalam tabel frekuensi atau tabel, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan frekuensinya. Jumlahkan dulu. Oh, ini frekuensinya 8 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 6. Jumlahnya ada 50. Sudah dapat. Kemudian langkah kedua, kalikan masing-masing nilai dengan frekuensi. Oh, dikalikan nilai dengan frekuensi. Nilai dikali frekuensi. 6 dikali 8, 48. 7 dikali 12, 84. 8 kali 9, 72. 9 kali 15, 135. 10 kali 6, 60. Oh, sudah dikalikan semua antara nilai dikali frekuensi. Kemudian jumlahkan hasil perkalian nilai dengan frekuensi. Oh, ini hasilnya dijumlahkan mendapatkan 399. Sudah. Kemudian langkah keempat, dapatkan mean dengan cara membagi jumlah perkalian dengan jumlah frekuensi. Oh, jumlah perkalian berarti ini perkalian nilai kali frekuensi. 399 dibagi jumlah frekuensi, tadi jumlahnya 50. 399 dibagi 50, hasilnya 79,5. Yes, 39,8. Jadi rata-rata nilai yang diperoleh oleh siswa rata-ratanya itu adalah 79,8. Bagaimana? Teman-teman paham ya? Insya Allah paham. Yang penting teman-teman harus cermat. Ingat ya, setiap mendapatkan data itu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Seperti itu. Oke? Oke, alhamdulillah pembelajaran matematika di bab ini selesai. Bagaimana? Kita tadi sudah melakukan pengamatan data ya, masih ingat? Dari pengamatan data kita mengetahui banyak data yang terkecil, data terbesar, ya. Terus banyaknya data seperti itu. Lalu kita sudah belajar mengenai modus. Modus yaitu nilai atau data yang sering muncul atau frekuensi terbesar atau tertinggi dari suatu data. Terus kita udah belajar mengenai median, ya. Median adalah nilai tengah-tengah, ya. Nilai yang berada di tengah-tengah suatu data
yang telah diurutkan. Atau gampangnya, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Kemudian kita sudah belajar mean atau rata-rata. Ya, jika datanya tunggal biasa saja, berarti tinggal jumlah data dibagi banyak data. Namun jika datanya dalam bentuk tabel, maka tadi ada 4 langkah. Frekuensinya itu dijumlah ada berapa, kemudian nilai dengan frekuensi itu dikalikan. Setelah itu nilai kali frekuensi itu dijumlahkan hasilnya semua. Nanti penjumlahan dari nilai kali frekuensi dibagi jumlah frekuensi, itu mendapatkan nilai rata-rata. Seperti itu ya teman-teman. Ya, agar lebih paham lagi, agar lebih memahami lagi, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal ya. Ya, perbanyak latihan soal agar mengetahui bagaimana menentukan modus, median, dan mean. Insya Allah ini mudah dipahami ya. Yang penting teman-teman harus perbanyak latihan soal dan cermat, teliti mengerjakannya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya ya teman-teman. Ya, sebelum diakhiri kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya, dan selalu jaga kesehatan teman-teman semua. Dari Us cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.